Oke semuanya, kita akan meneruskan tugas rumah ya ini. Kita rumahnya tuh perlu kita dekor semua ya. Setelah kita bikin tampilan eh, figura atas foto kita seolah-olah ini rumahnya milik kita. Nah, di sini bagiannya masih kosong. Ya, di bawah juga masih kosong. Itu bisa kita isi lagi, ya. Nah, di atas bahkan nggak ada lampu yang beneran lampu gitu ya. Ini cuma cahaya dari blendernya aja nih. Ya, ini kita harus dekor semuanya supaya tuh hidup ruangannya. Atau ini dikasih hordeng bisa kayak gitu. Nah, ini saya punya ide buat masukin tanaman ya. Tanamannya itu kaktus. Ya, kita coba buat kaktus sekarang berarti. Nah, seperti ini ya. Kita buatnya mudah sekali. Silakan diikutin. Pertama-tama kita masukkan dulu shift A, pilih circle ya. Nah, di sini circle-nya itu kan lingkaran ya. Kita butuhnya buat bikin low poly itu nggak perlu banyak-banyak nih titiknya ya. Ini titiknya tuh ada 32, kita butuh setengahnya aja berarti kan 16 ya. Ini kita delete lagi, shift A, mesh, circle. Nah di sini kalian ganti jadi 16 vertex nih ya. Tadi kan 32 tuh secara default 16, pilihnya. Nah dia jadi agak blocky ya, kotak-kotak gitu. Nah di sini kita edit dulu, kita buat vas bunganya ya. Nah, kita kasih face dulu dia. Terus kita extrude aja langsung ke atas. Ya seginilah. Terus scale ya. Kalau kegedean boleh dikecilin. Oke, habis itu kita extrude lagi bagian atas. Terus di scale ya. Buat bikin seperti ini ya. Nah, tinggal dalamnya insert, extrude ke bawah ya. Nah, ini kan dia tembus. Kalau di X-ray mode kelihatan, di scale lagi aja. Nah kayak gitu ya. Nah bagian bawah kita ambil, pilih face, kita bolongin nih sininya ya kan. Dia buat sebagai lubang keluar masuk air ya. Yang sini juga di insert ya. Kita gabungin dia antara yang bagian dalam dan bagian luar ya. Nah ini kan yang bagian luarnya agak kegedean, kita scale dulu. Nah kita gabungin sama bagian yang dalamnya, lihatnya pakai titik ya, vertex nih di tengah-tengahnya tuh ada titik biasanya ya. Nah kayak gitu pilihnya, klik kanan. Pilihnya mana ya, klik kanan, pilihnya bridge edge loop. Nah dia bolong langsung ya, kayak gitu. Ini bisa dikecilin, jangan gede-gede keluar airnya ya, sedikit aja gitu. Oke, kita lanjut lagi buat bikin piringnya gitu ya, buat tempat penampungan air. Biasanya kalau dia nggak dikasih tempat penampungan air kan langsung kena lantai ya. Nah kita bikin kayak tempat piringnya, kita ambil dari sini aja nih. Nah dari sini ya kan, shift D, terus kita ke bawahin kayak gini, kita kasih face, udah. Terus kita extrude dikit, extrude lagi, terus di scale ya, jangan gede-gede kayak gitu. Extrude lagi, insert, extrude, insert. Nah gitu aja ya. Kalau kegedean tinggal kecilin bagian sininya, berarti kan ke bagian dalam ya.
nanti pilih yang bagian bawah. Nah, ini kan ada dua mesh yang beda ya. Ada yang pot, ada yang mangkok ya. Nah, ini kalau kita mau pisahin, pencetnya L. L pilihan bagian sini L secara keseluruhan. Kalau yang atas tinggal L juga, bagian pot yang kepilih. Kayak gitu. Nah, ini dikecilin aja. Oke, segini. Ya. Nah, jadi oke, lanjut bikin pohon atau kaktusnya, tanaman ya. Kita shift A lagi, pilih circle ya, ini ke atasin dulu circle-nya. Terus kita masuk edit mode, kasih face, extrude ke atas ya, tingginya misalnya segini ya. Terus ini kita scale gitu, kita extrude lagi, kita scale, kita extrude lagi, kita scale ya. Nah, ini bentukan sederhana dari kaktusnya dulu. Oke. Nah, terus kita ke tampilan 7, tampilan atas ya, kita seleksi bagian sininya nih, arah mata angin ya. Ya, tekan Alt biar kepilihnya segaris langsung ke bawah gitu ya. Tekan Alt. Terus shift juga buat pilihnya, ada 4 pilihannya tuh ya. Atas, bawah, kanan, kiri ya, kepilih semua gitu. Terus kita aktifin proportional editing yang bulat, ada titik tengahnya ya. Kita S ya, kan kalau S hasilnya jadi gini, ketarik semua. Sekarang tambahin habis S terus shift Z. Nah, kayak gitu. Jadi dia buat menseleksi di skala X dan Y ya, Z-nya nggak dipakai karena nggak ada warna biru di sini. Tuh, jadinya dia diseleksi si Z-nya ya. Ulangin, pertama pencet S ya, kan kayak gini jadinya. Sekarang shift Z. Nah, kayak gini ya. Nah, ini lingkarannya juga diatur ya supaya tarikan ke dalamnya tuh lebih bagus. Ya, misal seperti ini ya. Nah, sekarang kita keluar dulu object mode, kita tambahin dia subdivision surface ya. Nah, kan biasanya kan secara kita pencet-pencet kayak gini ya di sini. Nah, buat shortcutnya Ctrl plus 2. Nah, langsung otomatis di sini ya, pencet Ctrl sama 2. Nah, dia langsung jadi subdivision surface. Itu buat shortcutnya. Ya, kita masuk lagi ke edit mode. Di bagian bawah kita seleksi face-nya. Nah, kita insert dulu nih, biar jadi ada kecilannya lagi. Terus kita tarik ke bawah. Oh ya, ini jangan lupa dimatiin ya. Proportional editingnya dipakai waktu dibutuhin aja. Kadang suka ngeganggu kalau nyala terus. Nah, ini kita loop cut lagi bagian sini. Kita scale gitu ya. Nah, ini baru diaktifin nih proportional editingnya supaya ngikut. Oke, dia jadi agak gemuk gitu. Nah, ke object mode terus di set smooth sama set auto smooth ya. Nah, bentukannya jadi unik, imut ya. Kita keluar lagi ke edit mode ya. Sekarang ini udah jadi, kita duplikat aja ya, duplikat ke sebelah kanan gitu ya. Terus kita kecilin dia. Nah, bentukannya juga diubah-ubah aja lagi, agak digemukin atau gimana gitu. Oke, terus duplikat lagi sebelahnya. Nah, ini lebih kecil lagi misalnya, contoh aja ya, boleh diikutin juga atau tidak. Nah, ini kita tempelin. Kan biasanya kaktus itu nggak cuman berdiri sendiri, ada yang cuma satu batang gitu doang. Nah, ada yang bercabang-cabang ya, misalnya gini. Terus kita pindahin ke sini, di rotate aja kayak gitu ya. Bentukannya terserah kalian nanti mau kayak gimana, dicoba-coba aja.
Oke, udah jadi. Nah, biasanya kaktus kan ada tajam. Nah, kita buat coba tajam-tajamnya ya. Kita masukin dari circle lagi ya. Circle-nya kita taruh depan sini deh. Nah, terus kita scale kecil aja buatnya, jangan terlalu besar. Terus kita masuk edit mode, kita kasih face, kita extrude ke atas. Nah, ini dikecilin jadi kayak kerucut gitu. Ya, nah terus kita bevel, Ctrl B. Nah, terus kasih segmen, scroll atas. Oke, jangan banyak-banyak scrollnya. 2 atau 3 aja. Ctrl B, bevel lagi. Oke, nah, ini bentukannya nggak terlalu tajam. Kalau kalian mau bikinnya tajam ya silakan ya. Jadi dia imut, unyu-unyu lah ya, nggak terlalu tajam soalnya. Oke, nah kita tempelin ke bagian permukaan si kaktusnya ya. Nah ini punya saya kan ada di tengah-tengah sini ya. Nah harus kan nempelnya di sini ya. Nih ke sini. Berarti kita putarnya ke arah X dulu, ke sono ya. Muternya RY nih. Rotate di sumbu Y ya. RY 90. Nah, ke sana dulu tuh. Ya, jadi kan arah ujungnya ke sumbu X. Ya, kita lihat dari tampak atas sekarang. Ya. Sekarang puternya di sumbu Z berarti nih yang atas ini. Ya. RZ 90. RZ 45. Nah, dia kan arahnya ke sana. Saya maunya ke bawah dia. Pencet min aja. Nah, sekarang nempelin kan ke sini. Ya. Ke bagian sebelah sini. Kalau kita geser pakai sumbu, kan dia nggak rapi gitu tuh, ya. Karena ini sumbunya pakai apa nih? Transformasi orientasinya tuh secara global. Kita coba ganti ke lokal. Kalau lokal berarti dia menurut arah pandangan si mesh atau objek ini. Dia kan miring nih. Jadi nanti sumbunya tuh miring juga. Kalau global ya secara global aslinya kayak gini gitu. Nah ini kalau kita ganti ke lokal, nah dia jadi kayak gini tuh. Beda. Kita bisa mundurin kayak gitu ya. Lihat. Kita mundurin ke arah si Z. Z-nya tuh tiduran dia. Ya. Oke, satu ketempel kayak gitu tuh. Ya. Nah, kita duplikat aja. Duplikat terus ke atasin, keluarin dikit. Duplikat ke atasin, keluarin dikit. Duplikat ke atasin, keluarin dikit. Ini lebatnya terserah kalian yang atur ya, nggak perlu ikutin saya, biar variasi aja. Nah ini kan arahnya terlalu kaku ya ke kanan, dia jadi seolah-olah nggak ngikutin bentukan si kaktusnya. Ini tinggal kita puter aja. Puternya rotate di sumbu Y nih, kalau di saya ya, R Y. Nah gitu maksudnya. Nah, ini biarin kayak gitu. Nah ini agak belok ke bawah, R Y ke bawah, R Y ke bawah dikit, R Y. Nah dia jadi kayak berada ngikutin alur si bentukan kaktus yang besarnya. Nah ini kita mau duplikat ke arah samping-sampingnya kan, kita harus parent dulu, ngegroup dulu nih. Kita pilih paling yang bawah ini, pilih tekan shift ya. Nah terakhir yang pilihan atas, Ctrl P, pilihnya yang kedua, object keep transform. Dah, kalau kita geser-geser dia ngikutin tuh ke atas ya. Sekarang lihat ada garis titik-titik di sini ke arah atas nih, objek parentnya di sini ya, maksudnya kayak gitu. Nah ini kita duplikat lagi kan buat muterin ke sana. Ini kita pilih, sebelumnya kita pilih orientasi buat nanti ngerotetnya ke si kursor ya. Soalnya kalau kita diemin ada di originnya, dia nanti muternya jelek. Kita coba nih. Ini kita rotate
90. Duplikat dulu ya, ini kan duplikat tuh. Rotate Z90. Oh, salah. Ini balikin lagi global. Rotate Z90. Nah, dia muternya kan di tengah situ, di titik yang warna kuning itu. Ya. Kalau kita pindahin ke kursor, nanti dia berubahnya enak, cakep ya. Nah, tadi jangan lupa orientasinya ke global dulu ya. Terus kita duplikat nih semuanya ya, duplikat shift D ya, tuh kayak gitu. Terus kita batalin perpindahannya, klik kanan, dia tetap ada di sini ya. Sekarang yang paling atas klik kanan, set origin, originnya pindahin ke 3D cursor ya. Nah, dia ada di sini tuh sekarang ya. Sekarang tinggal puter RZ90. Nah, dia ngepas jadinya tuh ada di sana ya. Ini kita duplikat lagi, yang bagian sini aja yang duplikat. Kalau bagian sini yang diduplikat nanti klik kanan lagi. Ya, ini kita duplikat. Shift D, pilih yang paling atas RZ90. Duplikat lagi bagian sini. Ya, kayak gitu, pilih bagian atas RZ90. Udah jadi. Ya. Nah, ini kan dia masih copot-copot nih. Kalau kita pindahin ya, dia harus satu-satu dipindahin kayak gitu tuh. Ya. Oh, masih copot-copot. Ini supaya semuanya ngikutin ke kaktus, kita harus parentin semuanya ke kaktus, kalau nggak ke potnya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini ada potnya. Ya. Terserah kalian mau nempelin ke kaktus apa ke pot. Ini kita pilih bagian sini, terus bagian tengahnya Ctrl P, keep transform. Nah, kalau kita gerakin kan udah nempel dia, tapi yang ini mah nggak nempel tuh ya. Nah, sekarang udah nempel nih. Daripada nyopot-nyopot gini si durinya, kita pilih yang tadi udah di parent aja nih, bagian atasnya kan udah di parent tuh. Nah, sekarang tempelin ke si bagian tengahnya, Ctrl P. Nah, semuanya ngikut jadinya tuh ya. Ini tinggal kita ke bawahin. Oke, gitu. Nah, sekarang ini ngikut ke bagian atas aja. Kalau enggak bagian kaktus nempel ke parent si pot, bisa gitu juga. Pilih bagian kaktus, pilih bagian pot, Ctrl P, keep transform. Nah, coba sekarang kita pindahin pot. Nah, semuanya ngikut ya, gampang.